Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Teti Arsyita dari kampus Universitas Muhammadiyah Bone, program studi ekonomi semester 4. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Teori kepemimpinan juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengarahkan sebuah kelompok dengan efektif dan efisien agar mencapai tujuan. Adapun tujuan pemimpin adalah sikap yang harus dimiliki seseorang pemimpin dalam membuat rencana, berpikir, dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arahan kepada orang lain. Adapun fungsi utama seorang pemimpin adalah membantu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja lebih efisien. Tapi ada pula beberapa peranan atau tujuan kepemimpinan, antara lain yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu membentuknya sebuah iklim sosial yang baik. Karena iklim sosial ini akan memengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Dan yang kedua, membantu kelompok dalam kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Dan adapun prosedur kerja yang dimaksud adalah tahapan yang berurutan dengan tujuan supaya suatu aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan lancar. Adanya tahapan kerja ini, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya. Dan yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk mengorganisasikan diri. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Dan yang keempat adalah mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga akan membantu mengambil keputusan bersama untuk berlangsungan organisasi tersebut. Dan yang kelima adalah memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan juga bertujuan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Adapun beberapa fungsi dari kepemimpinan, yang pertama adalah fungsi instruktif. Kepemimpinan memiliki fungsi instruktif yang berasal dari kata dasar instrukti, sehingga bersifat perintah. Maksudnya, suatu perintah kepada seseorang atau anggota kelompok dengan jelas sehingga orang yang diperintah melaksanakan tugas dengan baik. Fungsi instruktif ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas kepada anggotanya, dan sementara para anggota bertugas untuk menjalankan sebuah instruksi yang dikatakan pemimpinnya. Dan yang kedua ada fungsi konsulatif. Fungsi konsulatif ini adalah kepemimpinan juga memiliki fungsi konsulatif yang sifatnya dua arah. Maksudnya gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengarkan pendapat atau pertimbangan bahwanya sebelum mengambil keputusan.
Fungsi kepemimpinan ini menempatkan para anggota organisasi atau bawahan bisa melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencapai solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dan dalam situasi ini, pemimpin haruslah sosok yang bijak, memiliki pengetahuan di bidang terkait atau sedang dikerjakan oleh organisasi maupun perusahaannya, sehingga ia mampu memberikan solusi dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Dan selain itu, pemimpin konsulatif adalah tipe pemimpin yang suka berdiskusi dengan bawahannya sebelum membuat keputusan. Dan adapun yang ketiga, fungsi partisipasi. Kepemimpinan pun memiliki fungsi partisipasi yang merupakan pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan bersama dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi adalah suatu bentuk demokrasi di mana orang-orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan serta memikul tanggung jawab dengan kompetensi dan kewajibannya. Fungsi partisipasi ini yaitu menempatkan seseorang pemimpin yang mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk berpartisipasi dalam berinisiatif dalam satu proyek bersama. Jadi, fungsi partisipasi dalam kepemimpinan ini membuat anggota organisasi atau bawahan di suatu perusahaan tidak hanya sekadar mendengarkan atau menjalankan perintah pemimpin, tetapi mereka juga turut mengambil andil dalam setiap proses pencapaian tujuan. Dan keempat, adapun fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Dalam kepemimpinan memiliki fungsi delegasi ini, pemimpin juga mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggotanya yang memegang suatu dengan tugas tersebut. Jadi, pemimpin tak hanya mampu memerintah anggotanya, tetapi juga harus mampu mengetahui dan memahami tugas-tugas yang cocok untuk diberikan kepada bawahannya. Apalagi setiap orang pasti memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Dan yang kelima, ada fungsi pengendalian, yaitu kepemimpinan juga memiliki fungsi pengendalian kepada anggotanya yang merupakan suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan supaya pelaksanaannya sesuai dengan perencanaannya. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya supaya mereka mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Karena itu, suatu organisasi maupun perusahaan membutuhkan pemimpin yang tegas dan teliti dan mengamati anggotanya untuk menjalankan fungsi pengendalian tersebut.